Assalamualaikum Pak Nafsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajal. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Pak? Luar biasa baik Pak Ajal. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan Pak siang hari ini Pak Nafsi saya akan melakukan observasi sebagaimana rencana Pak Nafsi untuk coaching besok hari minggu depan ya Pak ya. Baik, sebelum itu dilakukan, saya akan melakukan observasi. Yang pertama itu adalah saya akan memberikan informasi tentang rubrik penilaian, yang mana itu ada alur tirta yang pertama, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot dan respon prinsip coaching, yang di dalamnya itu terdapat kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching maupun coaching itu sendiri. Kira-kira ada pertanyaan dulu Pak sebelum kita lanjut? Ya, terima kasih Pak Aja sudah memberikan fasilitas kepada saya, berkenan untuk bersama saya menjadi observer. Iya. Oke. Berarti ini saya ada 3 pertanyaan Pak Nafsi untuk yang saya mau tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Nafsi kembangkan dalam proses coaching minggu depan ini? Ya, ini saya nanti berusaha kegiatan di coaching ini mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan tentunya berusaha untuk kehadiran penuh. Oke, baik. Jadi dari Pak Nafsi berharap untuk kompetensi yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Ya. Oke, yang kedua adalah bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya Pak Nafsi? Nah, ini yang akan saya kompetensi spesifiknya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, nah, coaching saya dengarkan secara aktif. Oke, kompetensi yang khusus mau saya observasi adalah mendengarkan aktif dan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Baik, yang ketiga Pak Nafsi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Nafsi itu besok seperti apa ketika indikator itu terasa tercapai? Ya, agar nanti coaching itu menemukan solusi dari permasalahannya dan bahkan mengetahui langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga apa yang diinginkan tercapai. Oke, berarti besok indikatornya adalah coaching menemukan dari solusi atas permasalahan yang benar Pak Fajar. Semoga besok untuk proses coachingnya berjalan lancar. Amin. Dan si coaching juga menemukan dari hasil dari coaching dengan Pak Nafsi. Dan insya Allah besok setelah observasi itu coachingnya selesai, saya akan bertemu dengan Pak Nafsi. Terima kasih atas waktunya Pak Fajar. Sama-sama Pak Nafsi, semoga sukses selalu. Amin ya, sukses. Siap Pak. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul, Pak Hanafi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Alhamdulillah Abdul? Pak, baik. Pak Nafsi, bagaimana Pak Nafsi? Juga baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak Abdul. Baik Pak Abdul, pertemuan di pagi hari ini sesuai dengan rencana kita bahwa kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya, berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Abdul dalam pembelajaran. Nah, ini disiapkan waktu kurang lebih
15 sampai 20 menit. Oke. Silakan Pak Abdul menyampaikan permasalahan yang terjadi ya berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Ini Pak Narsi, jadi sebenarnya permasalahannya itu cukup umum ya Pak ya, cukup umum terjadi di sekolah-sekolah, itu adalah tentang penggunaan teknologi di pembelajaran Pak. Jadi penggunaan teknologi pembelajaran di sekolah saya itu masih sangat kurang sekali Pak. Seperti itu Pak permasalahan utamanya. Jadi kurang ya, kurang pemanfaatan teknologi yang dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajarannya. Baik. Nah, untuk pertemuan hari ini dari percakapan yang kita lakukan, apa yang ingin didapatkan oleh Pak Abdul? Terima kasih Pak Narsi. Jadi yang ingin saya dapatkan pada pertemuan kali ini yaitu adalah jalan keluar Pak. Bagaimana caranya agar Bapak Ibu guru itu mau menggunakan teknologi di pembelajarannya. Tidak hanya komputer ya Pak. Biasanya kan kita terlalu komputer, tapi bisa juga kan bisa menggunakan proyektor atau media-media lain yang berbau teknologi seperti itu Pak. Ya, jadi pemanfaatan media pembelajaran ya. Nah, selama ini yang dihadapi oleh Pak Abdul kalau dibuat level ya, itu level berapa dari 1 sampai 10 itu tentang pemanfaatan teknologi pembelajaran oleh Bapak Ibu guru di sekolah? Kalau sekarang Pak, itu karena memang dari guru-guru itu sudah kebanyakan muda, itu saya bisa melihat level yang ada itu level 7. Karena apa? Karena hanya ada beberapa guru yang sudah istilahnya sepuh juga ya, karena itu memang jujur-jujuran guru itu kesulitan dalam menggunakan teknologi, jadinya masih konvensional. Ya, jadi Pak Abdul menyampaikan ternyata banyak Pak Ibu guru muda yang mempunyai potensi yang seharusnya itu untuk membimbing Bapak Ibu guru yang belum menguasai teknologi pembelajaran. Nah, baik, untuk selanjutnya Pak Abdurrahman, apa sih rencana Pak Abdul untuk kegiatan berikutnya? Kalau rencana itu yang pertama itu adalah mengkomunikasikan dulu Pak dengan kurikulum Pak. Kalau saya hubungannya sama kurikulum biasanya mengkomunikasikan dulu tentang masalah yang terjadi. Jadi kami diskusikan dulu permasalahannya, terus nanti ada tindak lanjutnya. Nah, rencana saya itu yang pertama adalah workshop penggunaan teknologi, entah itu penggunaan laptop atau media pembelajaran yang nanti tujuannya punya dari teknologi juga. Yang pertama, yang kedua pendampingan individu Pak. Jadi yang sudah saya katakan tadi kan banyak guru-guru muda ya Pak ya. Istilahnya kalau teknologi sudah tidak perlu ditanya, bisa menggunakan seperti itu. Nah, jadi yang kedua itu adalah pembimbingan individu. Jadi nanti ada istilahnya satu guru muda itu mendampingi satu guru yang memang belum memaksimalkan teknologi. Ya. Itu yang akan saya lakukan. Ya, sudah sangat baik rencana yang akan dilakukan oleh Pak Abdul. Jadi pertama itu berkoordinasi dengan kurikulum, kemudian bersama kurikulum itu nanti membuat program workshop kan itu ya, dan yang kedua adalah pembimbingan individu. Nah, ada nggak strategi yang lain yang lebih spesifik untuk kegiatan pembimbingan ini? Kalau strategi yang lebih spesifik, biasanya ya Pak, saya sebagai kebetulan saya guru IT juga Pak di sekolah, jadi saya tidak perlu menunggu workshop itu ataupun rencana tadi, saya
biasanya memang sudah melakukan ini Pak, langsung ke Bapak Ibu yang meminta bantuan saya seperti itu. Jadi kadang ada yang bertanya, nah itu bisa saya lakukan. Mungkin tidak perlu menunggu itu juga, nanti saya koordinasi dengan tim saya, tim IT di sekolah saya untuk istilahnya langsung mendampingi Bapak Ibu yang mempunyai keluhan atau permasalahan di bidang teknologi, entah itu menggunakan, entah itu baik menggunakan komputer atau bagaimana cara menggunakan media pembelajaran atau upload ke Google Form. Nah, ini menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya. Ya, luar biasa apa yang akan dilakukan oleh Pak Abdul. Jadi adanya kolaborasi, Iya, ya, Pak, kolaborasi dengan teman-teman yang sudah ahli, kemudian mengadakan workshop. Tadi yang segera bisa dilakukan adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah memiliki keahlian. Baik, kira-kira kapan itu akan direalisasikan? Nah, untuk kapannya, kalau yang koordinasi dengan teman, mungkin nanti besok itu sudah bisa saya koordinasi dengan teman-teman tim IT saya. Sedangkan untuk workshop nanti akan saya komunikasikan dengan kurikulum lagi, dan saya akan ke ibu kepala juga, karena tetap kita harus istilahnya meminta persetujuan juga mengadakan itu. Yang ketiga, untuk pendampingan individu untuk guru-guru itu masih kita bicarakan lebih lanjut mungkin minggu depan Pak, karena selain membutuhkan persiapan juga, nanti kita cek juga guru yang memang mau Pak, karena ya kita kurang tahu Pak, saya kurang tahu guru-guru itu apakah mau mendampingi dan mempunyai kemampuan itu untuk mendampingi seperti itu Pak. Ya, bagaimana langkah-langkah Pak Abdul agar Bapak Ibu guru yang sudah memiliki keahlian tadi mau membimbing itu Pak? Itu ya kita tanyakan dulu Pak. Tanyakan. Kita tanyakan dulu. Yang pertama kita tanyakan apakah bisa melakukan bimbingan kepada Bapak Ibu guru yang memang kurang dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, kita juga harus ini Pak, membekali mereka, karena saya yakin memang guru baru itu bagus dalam penggunaan teknologi, tapi dalam istilahnya apa ya Pak ya? Sejarah untuk rekam jejak. Rekam jejak atau histori ya. Kan ya belum pernah berhadapan dengan masalah langsung ya. Nah, itu kita juga perlu bekali itu agar ya istilahnya selain bisa membimbing tapi juga bisa memaksimalkan potensi dari guru tersebut seperti itu. Ya, saya kira sudah baik dan luar biasa apa yang menjadi rencana Pak Abdul Rahman untuk kegiatan pembimbingan ya, pemanfaatan teknologi ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Abdul mengenai percakapan di hari ini, apa yang didapat oleh Pak Abdul? Mas Pak Kapsi, apa yang saya dapat? Yang pertama mungkin lega dan senang, itu perasaan saya setelah ini coaching kali ini. Karena apa? Karena di sini saya selain mendapatkan solusi dari permasalahan saya, itu mendapat bimbingan juga. Dan mungkin ada beberapa yang memang itu di luar pikiran saya seperti itu. Jadi cukup senang dan lega itu tadi mendapatkan solusi dari percakapan ini. Luar biasa Pak Abdul untuk rencana-rencana membimbing Bapak Ibu guru agar lebih ahli dalam pemanfaatan teknologi ya gitu ya. Nah, setelah nanti kita mengadakan pertemuan hari ini, tentunya kita akan mengadakan pertemuan berikutnya. Nah, ini setelah terlaksana minggu depan ya. Mungkin 2 minggu lagi Pak, karena iya kalau yang tadi kan mungkin minggu depan sudah, tapi yang pendampingan individual saya perlu waktu juga. Ini 2 minggu lagi bisa. Ya, karena Pak Abdul harus berkoordinasi bersama kurikulum, bersama teman sejawat, berkolaborasi itu membutuhkan waktu. Ya.
Ya, semoga bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak Abdurrahman. Terima kasih Pak. Sukses. Terima kasih. Sama-sama Pak Ya, Nafsi atas coachingnya. Ya, Kita ketemu sama-sama. 2 minggu lagi ya Pak. Ya, sama-sama bersama Pak Abdul sama Pak Hanafi. Siap. Ya, siap. Mari Pak. Ini suwe. Oh ya, Pak bodoh ya. Selamat siang. Selamat siang Pak Hanafi. Sehat? Oke, sehat. Alhamdulillah. Mari kita sempat bertemu, kita ketemu lagi saat ini. Kita mau membicarakan hasil dari coaching yang Pak Nafsi sudah kemarin lakukan. Kemarin bagaimana Pak Nafsi coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya melakukan kegiatan coaching bersama Pak Abdur dan alhamdulillah Pak Abdul merasa senang juga telah menemukan solusi yang diinginkan dan bahkan langkah-langkah ya selanjutnya untuk membimbing Bapak Ibu guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Sudah dilakukan minggu kemarin ya Pak Nafsi? Iya Pak Hanafi. Baik, pada kesempatan hari ini saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak itu dalam kegiatan coaching kemarin dengan Pak Abdur, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Nafsi? Ya, menurut saya Pak Hanafi sudah sesuai dengan indikator pencapaian, yaitu menggunakan alur tirta dengan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, dan juga ada rencana tindak lanjut, dan juga berkaitan dengan tanggung jawab dan komitmen bagaimana permasalahan yang dialami oleh Pak Abdul bisa berjalan dengan baik atau lancar. Oke, berarti dari hasil coachingnya kemarin sudah berjalan lancar dan alur tirtanya juga sudah masuk menurut Pak Nafsi. Ya, selain alur kita juga ada mitra. Iya. Saya berdiskusi dengan Pak Abdul, gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang itu disampaikan dan itu ternyata Pak Abdul sendiri itu sudah mendapatkan jawabannya. Jadi saya sudah menggali potensi yang ada di Pak Abdul. Oke, Pak Nafsi, dari saya sendiri kemarin juga saya sudah observasi Pak Nafsi, saya mengamati dari hasilnya ketika di dalam proses coaching saya mendapati sudah berjalan baik, sudah menyampaikan hasil observasinya juga sudah ketemu hasil observasinya, terus alur tirtanya sudah dapat, ada proses menggali potensi sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari. Lalu Pak Nafsi, kira-kira untuk kekurangan dari proses coaching kemarin Pak Nafsi merasa ada atau tidak? Ya, saya tetap merasakan ada kekurangan dalam kegiatan coaching kemarin. Ada. Oke, jika ada menurut Pak Nafsi apa itu? Nah, walaupun saya sudah merasakan tenang dalam memberikan pelayanan terhadap Pak Abdul, namun saya merasa masih kehadiran penuh ini perlu saya olah kembali. Jadi ke depan Pak Nafsi menginginkan untuk kajian penuh perlu dimaksimalkan lebih lanjut. Sebetulnya dari pengamatan saya kemarin itu untuk alur kita sudah ada, pertanyaan berbobot sudah ada, dan
responnya dari Pak Anwar juga sudah termasuk baik dalam merespon pertanyaan Pak Atur. Jadi mungkin ke depan kita bisa lebih kembali lagi di pertemuan selanjutnya untuk kehadiran penuh supaya kita bisa menangkap dari coachingnya supaya bisa kita tangkap dan kita rangkum dalam pertanyaan yang selanjutnya. Iya Pak Fajar Hanafi, jadi nanti tetap saya berusaha untuk tetap belajar, berlatih kembali untuk melakukan kegiatan coaching. Nah ini mohon waktunya Pak Hanafi untuk membahas kembali kegiatan-kegiatan coaching yang saya lakukan. Insya Allah, semoga ke depan bisa kita lebih sama-sama belajar lagi, lebih baik lagi, dan coaching yang akan dilakukan lebih baik daripada coaching yang kemarin. Baik, terima kasih Pak Fajar Hanafi atas waktunya.